Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mohon izin, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas Mas, jelas, Jelas ya? insya Allah. J. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, eh, kita berjumpa lagi pada Kamis malam, maaf, Jumat malam Sabtu ya. Jumat malam Sabtu, seperti biasa, edisi Bisyarah Berbagi. Kali ini insya Allah kita akan menyampaikan sebuah tema, ya, yaitu berbisnis developer properti yang halal dan berkah. Namun sebelum kita mulai, saya izin menyapa dulu. Di sini ada Pak Rian Alfi. Assalamualaikum Pak Rian Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak dari mana? Saya dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Oh, dari Kalimantan Barat. Baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk nyimak materi malam ini, Pak Rian? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Priyo Trihudoyo. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Baik, Bapak Priyo. Dari mana, Bapak? Saya dari Wonosobo, Pak, Jawa Tengah. Oh, dari Wonosobo. Nggih. Salam kenal nggih, Pak. Iya, sami-sami, alhamdulillah. Siap menyimak untuk materi malam ini ya, Pak? Insya Allah, Pak, ya siap. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi, alhamdulillah ada Bapak Soma. Assalamualaikum Pak Soma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Adi. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita segera mulai saja. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amala mutaqabbala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Bisyarah Berbagi, ya, insya Allah akan membawakan satu tema khusus, ya, yaitu berbisnis developer properti yang halal dan berkah. Nah, tentu apapun itu, Pak, ya, Bapak Ibu semuanya, pasti yang kita cari itu adalah berkahnya. Karena kalau keberkahan sudah tidak ada, maka selesai. Tidak ada yang bisa kita harapkan kembali. Kita punya ilmu juga ingin ilmu yang berkah. Kita dikasih waktu sama Allah juga ingin waktu yang berkah. Sama halnya juga diberikan makanan yang berkah. Nah, terlebih untuk kegiatan bisnis, ya, yang mana developer ini itu mencakup banyak hal. Maka sebelum mengilmui tentang bisnis di developer itu harus mengilmui terlebih dahulu, ya, supaya kita mendapatkan keberkahan, ya. Nah, keberkahan ini kan didapat ketika yang kita lakukan itu sesuai dengan syariah. Nah, insya Allah malam hari ini, ya, izin saya menyapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana suara saya Bagaimana jelas Mas kabarnya? Adi? Alhamdulillah jelas, Ustadz. J, siap. Kabarnya gimana, Ustadz, malam ini? Alhamdulillah, ini kabarnya malam ini Malang mulai diguyur hujan ini. Alhamdulillah. Baik. Sudah siap untuk menyampaikan materi, Ustadz Siap. Yusuf? Bismillah. J, siap insya Baik. Allah. Ya. Baik, sebelum materi dimulai, mari sama-sama kita
membaca suratul Fatihah ya, supaya dalam majelis kita malam hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Amin. وإياك Baik, نستعين untuk menyingkat waktunya, kami persilahkan kepada Ustadz Sam Yusuf dari Malang untuk menyampaikan materi pada malam hari ini dengan tema berbisnis developer properti yang halal dan berkah. Halo, silakan Ustadz Yusuf. Siap. Jazakallahu khair, Mas Hadi atas pengantarnya malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami mengucapkan ahlan wa sahlan di agenda pekanan. Ini biasanya kan agenda pekanan kita yang rutin, yaitu Bisyarah Berbagi. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi di agenda Bisyarah Berbagi dengan tema berbisnis developer properti syariah yang halal dan berkah, insya Allah gitu. Tak lupa mari kita bersama-sama bersolat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau lah hari ini kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah iman Islam. Kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan sama beliau dalam satu surganya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum saya mulai materi bisa di chat ini dari mana saja. Tadi ada yang dari Pontianak juga ya, tadi ada Pontianak, ada yang dari Bantul nih saya lihat gitu ya. Dan tak lupa ini saya minta doanya panjenengan semua. Alhamdulillah hari ini biasanya yang isi Ustadz Firly, dan alhamdulillah hari ini itu apa namanya, beliaunya sedang umroh gitu ya. Kita mohon doanya supaya beliaunya diberikan kelancaran dalam ibadah umrohnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan balik ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umroh yang mabrur. Amin, amin. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen ya untuk materi kita malam hari ini. Oke. Sudah ini Mas Adi, sudah masuk share screen-nya? Sudah, Ustadz. Sudah Oke, masuk. siap. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini beberapa saya lihat juga sudah Pak Soma ini juga sudah menjadi developer. Ini Pak Priyo juga, ini sepertinya kodenya ini saya juga nggak asing nih, kodenya sepertinya kodenya dari biasanya teman-teman yang UDC ini gitu ya. Baik, izin saya menyampaikan sedikit materi. Jadi di Bisaroh gitu ya, kita dari Bisaroh ID, insya Allah kita di Business Improvement dan Syariah kami membantu panjenengan-panjenengan semua untuk mengimprove bisnisnya gitu ya. Dengan ultimate mission kami yaitu menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram gitu ya. Jadi misinya itu, misi kami. Sementara servisnya banyak sekali servis yang kami punya, ada muamalah, ada business improvement, branding marketing, akademi, bisnis fasilitator, dan bisnis operator. Nah, salah satunya kami juga malam hari ini memberikan panjenengan semua namanya Bisyarah Berbagi, yaitu memberikan edukasi gitu ya kepada panjenengan-panjenengan semua. Baik, untuk domisili saya ada di Jawa Timur gitu, di Malang tepatnya di Gria Asri Bamban Samudra A4 gitu. Nah, ini kalau monggo panjenengan semua kalau nanti pas main ke Malang kami persilahkan untuk mampir ke tempat saya juga diperkenankan gitu ya. Baik, yang saya awalin sebelum saya sharing materi pada malam ini, yang motivasi kita semua untuk selalu belajar bahwasanya ada hadis dari baginda Nabi SAW, yaitu man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Barang siapa menusuli jalannya untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi panjenengan-panjenengan semua yang insya Allah hari ini meluangkan waktunya
diberikan nikmat sempat, nikmat sehat sehingga panjenengan semua bisa hadir di majelis Zoom ini. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai sebuah bentuk jalan panjenengan menuntut ilmu untuk senantiasa mendekat kepada Allah dan insya Allah nanti dimudahkan jalannya menuju surga. Amin amin Allahumma amin. Baik, tema kita malam hari ini adalah berbisnis developer properti yang halal dan berkah, gitu ya. Kenapa sih kita harus berbisnis? Kok temanya yang disinggung malam ini ada developer properti gitu ya? Karena dalam developer properti ini banyak sekali yang panjenengan semua mesti tertarik sekali gitu ya. Karena kenapa? Karena di developer properti itu menjanjikan cuannya gitu ya. Yang pastinya yang sudah berjalan jadi developer itu yang pastinya di developer pasti ada cuannya gitu ya. Terus ada prestis gitu ya, ada gengsinya gitu ya. Kenapa ada gengsinya? Karena wah jadi developer nih, perumahannya gede nih gitu. Biasanya gengsinya udah muncul tuh. Nah, kalau sudah gengsinya muncul gitu biasanya narik nih. Narik apa? Narik dari banyak lembaga-lembaga perbankan atau keuangan yang akan pastinya nanti mendekat ke kita untuk apa tujuannya? Pengen ikut menikmati kesuksesan kita gitu ya. Yang pastinya mereka juga tidak akan pernah mau memberikan kita kemudahan untuk meminjam ataupun kredit gitu ya sebelum usaha kita jalan gitu. Sehingga kalau bisa disimpulkan bahwa mereka itu sebenarnya pengen menikmati apa kesuksesan yang kita punya gitu ya. Baik, yang pastinya malam hari ini dalam bisnis developer syariah yang halal dan berkah tema malam hari ini kita akan mulai belajar bagaimana sih memahami prinsip-prinsip syariah dalam bisnis properti gitu ya. Sehingga bukan hanya tadi ya yang kita cari bukan hanya cuannya gitu ya. Yaitu yang pasti kita pengen dapat cuan tadi yang sampaikan Mas Hadi tadi, cuannya juga halal yang pastinya membawa keberkahan sehingga keberkahan itu bisa ditandai membawa ketenangan buat kita gitu ya, ketenangan dalam usaha maupun ketenangan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari gitu ya. Baik, sebelum kita masuk materinya, saya pengen membawakan sedikit. Jadi ini mau istilahnya motivasi seseorang untuk berbisnis gitu ya. Apa yang menjadi seseorang itu eh, menjadi motivasi seseorang dalam bertindak ataupun berusaha gitu ya. Ada 3 hal yang saya catat untuk seseorang itu yang punya motivasi dalam berbisnis itu ya. Apa itu yang pertama? Yang pertama yaitu namanya adalah al-quwah al-madiyah gitu ya. Apa itu? Motivasi materi atau kebendaan gitu ya. Jadi seseorang berbisnis, bertindak, bekerja ataupun berusaha itu tujuannya adalah atas kebutuhan jasmani atau kebutuhan fitrahnya manusia saja. Yaitu di mana tadi misalkan di dalam bisnis properti itu ada cuannya gitu ya, menghasilkan cuan, menghasilkan keuntungan gitu ya, menghasilkan materi gitu ya. Jadi sehingga dari materi-materi itu tadi bisa dibelikan rumah misalkan atau dibelikan kendaraan gitu ya, atau bisa dipakai istilahnya hal-hal yang bersifat kebendaan gitu ya. Jadi sehingga ini dorongan yang pertama atau motivasi yang pertama. Jadi sehingga seseorang itu berbisnis itu pengennya apa? Ya dapat uang gitu atau dapat benda gitu ya. Dan ini adalah motivasi umum ya, motivasi umum mau pebisnis muslim, mau pebisnis yang non muslim, ini motivasinya itu ini gitu. Motivasinya mereka bekerja ataupun berbisnis itu sejatinya adalah motivasi kebendaan atau pengen dapat materi gitu ya. Nggak ada yang jenengan-jenengan semua yang dalam bekerja itu pastinya cuma pengen ya sudah deh. Kalau ditanya dulu biasanya kalau kita ditanya itu apa motivasi kerja ke sini, pengen dapat pengalaman gitu ya. Wah, kalau dibayar dengan pengalaman aja tok itu gimana ya kira-kira gitu ya. Orang kerja terus ya sudah kita berikan pengalaman aja tanpa diberikan gaji gitu ya. Kalau dulu itu biasanya kalau wawancara kerja itu munculnya begitu tuh. Apa tujuannya ngelamar ke sini? Pengen dapat pengalaman gitu. Padahal enggak gitu ya. Oh, tujuannya pasti pengen dapat apa ya? Pengen dapat materi gitu ya. Karena kenapa? Itu kebutuhan jasmani seseorang. Dan ini adalah kebutuhan paling dasar gitu ya. Paling dasar atas seseorang manusia itu kebutuhannya ya ini gitu. Dan ini sifatnya hanya temporary gitu ya. Karena kenapa? Ya ini kalau sudah dapat, biasanya orang udah dapat, tujuannya dapat terus mau ngapain lagi gitu. Udah dapat uangnya nih, terus uangnya mau diapain? Ya paling dibelikan apa gitu. Misalnya dibelikan rumah, udah dapat rumahnya. Terus udah dapat rumahnya mau ngapain lagi? Kerja lagi, nyari duit lagi, ya gitu. Ini motivasi biasanya motivasi yang paling dasar gitu ya. Sehingga motivasi ini bersifatnya adalah semu, tidak sampai yang mengikat kuat sebagai seseorang gitu ya. Ini motivasi yang pertama. Terus ada juga motivasi yang kedua. Motivasi yang kedua itu apa? Al-quwah al-maknawiyah gitu ya. Atau
motivasi emosional atau psikologi gitu ya. Apa itu? Motivasi seseorang bertindak atau berbuat yang didorong oleh kejiwaannya atau psikologinya gitu. Jadi apa yang diharapkan? Oh, kalau saya misalkan jadi karyawan bank, wah ini dapatnya apa? Dapatnya biasanya gengsi gitu ya. Apalagi kerjanya di bank-bank besar. Saya kerja di mana? Saya kerjanya di Bank Mandiri gitu, atau saya kerjanya di Bank BCA gitu. Nah itu biasanya dapatnya adalah eh, kebanggaan saja gitu. Dan itu pun juga wajar sebagai seorang pebisnis ketika bisnisnya maju, dia pasti akan dapat ini. Apa dapatnya? Dapatnya adalah kebanggaan gitu. Tak jarang pebisnis itu untuk mendapatkan kebanggaan ini rela mengorbankan materinya, tenaga atau bahkan pikiran untuk mendapatkan ini, yaitu butuh sebuah pengakuan gitu ya. Karena kenapa? Oh bisnisnya misalkan, oh Mas Adi ini bisnisnya udah sukses gitu ya, cabangnya ada di mana-mana ya, itu diakuin orang itu sebuah kebanggaan gitu. Terus nanti ketika berkumpul dengan teman-temannya juga pengen diakuin, sehingga apa? Rela mengorbankan materinya. Karena sudah dibilang sukses, biasanya nggak jarang kalau sudah ngumpul ditraktir teman-temannya. Nah itu, biasanya untuk mendapatkan apa? Bahwa mendapatkan pengakuan bahwa ini orang sukses loh kalau sudah traktir itu gitu. Suksesnya juga bisa dilihat. Misalkan tadi udah dapat duit bisa beli mobil gitu. Wah, udah sukses bisa beli mobil misalkan. Atau Pak Soma sudah sukses bisa punya proyek yang sudah banyak ada di mana-mana. Nah, itu sebuah dukungan emosional gitu ya. Karena kenapa? Itu ada kebanggaan. Dan itu pun juga ada di dalam bisnis properti yang pastinya. Nah, tadi baik motivasi yang madiyah tadi, motivasi dasar maupun maknawiyah ini bisa didapatkan dalam bisnis properti gitu. Karena kenapa? Dalam bisnis properti itu ada cuannya, ada uangnya tadi, dan di bisnis properti pasti ada gengsinya. Apalagi proyeknya sudah besar gitu. Punya proyek 20 hektar sukses gitu. Terus buka proyek lagi, misalnya ada proyeknya di Jawa Timur, ada proyeknya di Jawa Tengah, di Jogja, di Jakarta, di Bogor. Wah, itu sudah pasti itu kebanggaannya pasti akan muncul. Tapi dorongan ini sekali lagi, ini pun juga dorongan atau motivasi yang bersifat semu. Karena kenapa? Bisa jadi proyeknya banyak, ataupun hartanya banyak, tapi angsurannya pun juga banyak sebenarnya gitu ya. Hanya sepintas di depan saja dilihat itu bahwa kita tuh punya prestis gitu ya. Tapi ternyata bahwa di dalamnya juga kropos bisa jadi. Makanya bisa jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya apa? Membuat ini sebenarnya motivasinya juga motivasi yang semu gitu ya. Jadi kalau jenengan masih menggunakan motivasi yang kedua ini juga bisa menjadi motivasi yang semu. Karena kenapa? Ya seperti itu misalnya beli rumah atau beli mobil baru nih, itu paling apa ya, istilahnya hegemoninya itu sesaat saja gitu. Ketika mobilnya baru datang di unboxing, nah, paling berapa lama sih itu menjadi sebuah kebanggaan? 1 minggu biasanya gitu, 1 bulan mungkin masih bangga gitu ya. Udah 2 bulan, udah 3 bulan, udah biasa aja tuh ngelihat mobilnya atau ngelihat rumahnya yang baru lagi udah biasa aja gitu. Karena kenapa? Karena sudah setiap hari gitu ya. Jadi dorongan pertama maupun dorongan kedua ini juga sama bersifatnya semu, walaupun al-quwah maknawiyah ini kedudukannya lebih tinggi daripada yang hanya madiyah tadi gitu ya. Karena kenapa? Di sini sudah ada maknawiyah gitu. Karena kenapa? Belum tentu juga bisa didapatkan dengan misalnya gini, kalau pebisnis dapat kebanggaan itu wajar. Tapi bisa jadi tadi misalkan jadi pekerja biasa tetap dapat dia madiyahnya, uangnya dapat, tapi kebanggaannya dapat nggak? Ya biasanya juga nggak dapat juga gitu. Nah, biasanya al-maknawiyah ini sudah di atasnya lebih tinggi daripada al-madiyah. Terus dari dua motivasi tadi ada yang lebih tinggi lagi nggak? Ada. Apa itu? Adalah motivasi yang ketiga. Apa itu? Al-quwah ar-ruhiyah atau motivasi spiritualnya gitu ya. Jadi motivasi seseorang bertindak atau berbuat ataupun berbisnis atau bekerja tadi didasarkan pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintahnya apa? Apapun yang kita lakukan ataupun yang kita kerjakan atau kita usahakan tadi itu lahir dari kesadaran keterikatan kita dengan zat yang maha tahu segalanya gitu. Nah, ini adalah motivasi tertinggi seorang muslim dalam dia bekerja maupun berbisnis. Sehingga tidak terjadi itu yang namanya jenuh gitu ya, enggak gitu. Bahwasanya saya berbisnis atau bekerja ini dengan tujuan apa? Mencari ridhonya Allah. Dan ini adalah motivasi tertinggi
atau dorongan tertinggi seseorang dalam bertindak, berbuat, ataupun bekerja. Sehingga ini didasarkan dan tiga-tiganya tadi dikuatkan, itu pasti akan menjadi dorongan yang luar biasa buat kita dalam bekerja ataupun berbisnis gitu ya. Nah, terkait dengan tema malam ini gitu ya, bahwasanya, nah, jadi di di dalam kitab dorongan tadi motivasi itu lebih baik akan menjadi lebih baik adalah ketika tiga dorongan tadi kita jadikan satu. Supaya apa? Pertama, kita dapat juga tadi hadiahnya. Secara uangnya pasti dapat juga. Terus yang kedua, kita dapat juga tuh secara prestisnya. Bahwa kita dapat prestis, dapat kebanggaan dengan bisnis yang kita lakukan. Tapi jangan lupa, ketika dilengkapi dengan yang ketiga, sudahlah kita dapat uangnya, dapat pula kebanggaannya, terus tidak melenceng dari syariat Allah gitu ya. Nah, itu yang paling utama dalam bisnis yang kita kejar. Makanya temanya malam hari ini adalah berbisnis di properti yang halal dan berkah. Dan insya Allah, semua motivasi yang tiga tadi yang di atas itu ada dalam bisnis properti syariah gitu ya. Jadi ketika jenengan berbisnis, bisnisnya itu dalam menjadi seorang developer properti syariah, maka jenengan akan mendapatkan tiga dorongan tadi. Dalam bisnis properti tadi, properti syariah, ada juga itu hadiahnya. Pasti kenapa? Pasti bisa menghasilkan uang juga. Terus ada juga maknawiyahnya. Kenapa? Oh, saya bangga nih bisa membuat perumahan, kawasan perumahan khusus muslim gitu ya, yang lengkap fasilitasnya misalkan. Jadi temanya misalkan dibuat Islamic living gitu ya. Atau misalkan Pak Somam bikin perumahan Islamic living terbesar di wilayahnya Pak Soma misalkan, ataupun di provinsinya, ataupun di Indonesia. Nah, itu adalah sebuah kebanggaan pasti akan muncul gitu. Dan tak lupa tadi yang ketiga dorongannya atau motivasi yang ketiga tadi, bahwa ketika kita menciptakan sebuah produk ataupun kita usaha tadi, di sana juga kita membantu, itu bagian daripada amal ibadah kita, mendekatkan kita kepada Allah sehingga rambu-rambunya nggak kita langgar gitu ya. Gitu. Terus, nah, apakah hanya cukup tadi dengan tiga dorongan tadi? Tentunya tidak ya gitu ya. Jadi panjenengan semua, apakah cukup? Oke, saya menjadi developer properti syariah nih, sudah nih. Apakah dengan tiga dorongan tadi cukup? Enggak, yang pastinya. Yang harus panjenengan semua lakukan apa itu? Nah, ini seperti yang disabdakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwasanya man tajarot qabla ayyatafaqoha artatoma firriba sumartatoma. Jadi barang siapa berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya, dan terus terjerumus ke dalamnya. Jadi ketika jenengan berbisnis tadi, artinya sudah berbisnis properti syariah misalkan, tapi ilmunya belum dalam nih. Nah, pasti akan terjebak dengan tadi, oke, saya sudah berbisnis properti syariah, sudah sesuai syariah apa enggak nih? Nah, itu kewajiban panjenengan tetap harus terus apa? Mengupgrade ilmunya supaya apa? Supaya ketika jenengan berdagang tadi tidak semakin terjumus gitu ya. Artinya, oh ada rambu-rambu nih yang nggak boleh saya langgar, ada kaidah-kaidah nih yang nggak boleh dilanggar gitu ya. Dan selain sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Umar juga berkata, beliau bersabda, layat tajir fi sukina illa maufakiha akalar riba gitu ya. Janganlah seorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk tentang riba. Jadi artinya ketika jenengan berdagang juga sama gitu, sama dengan yang disampaikan oleh sahabat Ali tadi bahwasanya jenengan itu wajib berilmu gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan oke, saya sudah menjadi developer properti syariah, sudah cukup, sudah pernah dapat ilmunya, tapi jenengan juga tidak murojaah ilmunya, bisa jadi ilmunya itu akan lama-kelamaan juga akan lupa gitu ya. Nah, gitu. Terkait dengan properti syariah, apa yang biasanya berpengaruh sih gitu ya? Bahwasanya ketika sudah properti syariah itu apa saja nih hal-hal yang berpengaruh nih? Jadi sehingga ketika kita sudah mengatakan oke, saya menjadi developer properti syariah, apa yang harus saya lakukan dan harus saya pastikan bahwa jenengan ketika berbisnis sebagai pebisnis properti syariah,
jenengan harus memastikan semua aspek dalam bisnisnya itu penerapan akad-akadnya harus sesuai dengan kaidah syariah gitu ya. Jadi jenengan itu menerapkan kaidah akad-akadnya itu harus sesuai dengan kaidah syariah gitu. Jadi bukan hanya sekedar oke, saya sudah berbisnis properti syariah, saya tidak pakai riba, oke. Akadnya saya pakai sirkah, sudah cukup nih gitu. Nah, terus gimana? Apakah cukup tuh dengan seperti itu? Ah, sudah tepat nggak nih akad sirkahnya yang kita pakai? Kita mau pakai sirkah yang mana nih? Apakah sirkah inan? Apakah sirkah mudorobah? Ataukah sirkah abdan gitu? Ataukah sirkah wujub? Atau sirkah mufawadoh? Nah, ini pun penerapannya juga harus tepat gitu. Supaya apa? Kaidahnya harus benar. Karena kenapa? Bisa jadi niatnya kita adalah sirkahnya eh, sirkah mudorobah, tapi ternyata pelaksanaannya di lapangan bukan jadi sirkah tuh. Karena beberapa saya temuin ternyata tulisannya di akad itu bukan kok akad permodalan, tapi disebutkan di sana adalah pembiayaan modal. Lah, kalau sudah bunyinya pembiayaan ini biasanya jatuhnya adalah akadnya utang piutang gitu. Jadi kalau modal ya harus ditulisnya modal gitu, bukan pembiayaan gitu. Karena kalau sudah ditulis pembiayaan pasti jatuhnya adalah utang piutang gitu. Sehingga yang niat awalnya kita pengen bekerja sama malah jatuhnya jadi utang piutang tuh gitu. Karena kenapa? Tadi penerapan akad-akadnya tidak tepat atau secara akad lisannya sudah benar akad sirkah, tapi ketika didetailkan dalam akad tertulisnya bunyinya juga berubah tuh. Bunyinya berubah menjadi apa? Berubah menjadi pembiayaan. Sehingga kalau sudah seperti itu jatuhnya nanti utang. Apalagi di dalamnya ditambahin lagi klausalnya bahwa kalau terjadi kerugian pihak pengelola mau menanggung kerugiannya atau menjaminkan kerugiannya. Wah, ini malah keliru lagi. Orang namanya akadnya syirkah adalah kerugian itu ya ditanggung pemodal kalau dalam sisi modal. Kalau selama dengan catatan pengelolaannya benar. Sehingga tidak ada yang namanya jaminan modal, jaminan atas modal yang digunakan dalam syirkah. Karena kenapa? Kembalinya adalah kepada takrif jaminan gitu. Nah, kalau jaminan itu kalau di dalam syariah itu adalah warrohnu fi syar'i huwa iya al-malul ladzi yuj'alu wasikotan biddain. Jaminan itu adalah harta yang digunakan sebagai kepercayaan dalam hutang. Nah, sehingga jadi kalau jenengan adalah menjaminkan suatu benda untuk modal, nah itu tidak memenuhi takrif definisi dari jaminan itu. Sehingga akad sirkahnya pun juga jadi batil. Gitu. Jadi penempatan akadnya tidak tepat gitu ya. Terus apa saja sih yang berkaitan dengan akad-akad tadi gitu ya? Yang pertama kalau dalam bisnis itu yang pastinya ada namanya aspek input. Saya bagi jadi tiga proses nih. Ada namanya aspek input atau awal memulai bisnis developer properti tadi. Nah, biasanya yang muncul pertama kali itu apa? Biasanya kalau seseorang yang mau memulai bisnis properti itu yang akan dilakukan pertama kali itu ada apa? Biasanya ada namanya akad kerjasama atau syirkah dalam syariat. Seperti tadi yang saya sebutkan, ada 5 tuh syirkahnya yang bisa dilakukan dalam sebuah ketika kita mau memulai proyek properti syariah gitu ya. Dari 5 tadi, mana yang paling mungkin nih kita lakukan gitu ya. Jadi mungkin nggak kalau misalkan kita syirkahnya hanya abdan saja, memulai proyek tapi tanpa ada yang menyuntikkan modal loh. Apakah mungkin tuh? Jadi ideal nggak sebenarnya? Tapi kalau dikatakan mungkin apa nggak mungkin ya mungkin saja gitu dalam sebuah bisnis. Tapi kalau untuk bisnis properti atau perumahan itu jadi ideal nggak sih kalau tanpa modal sama sekali itu? Terus yang kedua, yang pastinya biasanya terjadi juga akad jual beli lahan untuk pembukaan proyek. Nah, bisa jadi tadi akad kerjasamanya atau sirkahnya dengan pemilik lahan nih. Tapi di sana pemilik lahan minta DP. Wah, ini akadnya kerjasama, tapi minta DP. Ini jadinya rancu nih, akadnya mau sirkah atau akadnya mau jual beli nih. Nah, ini penerapan akad ini juga harus tepat. Atau bisa jadi tadi separuhnya diakadkan jual beli, separuhnya diakadkan sirkah. Itu juga bisa juga mungkin juga tuh dalam bisnis properti gitu ya.
yang pastinya itu menjadi opsi yang memang panjenengan semua juga bisa implementasikan dalam bisnis. Terus yang kedua, aspek proses atau tahapan proyek berjalan nih. Nah, setelah tadi kerjasama, sirkah, akuisisi lahan, nah disinilah proses menjadi seorang developer tuh mulai berjalan tuh biasanya. Pertama, apa sih pengurusan izin tuh biasanya gitu ya, itu yang standar. Atau setelah pengurusan izin selesai, apa nih? Akad jual belinya. Akad jual beli dengan customer tuh. Seperti apa nih akad jual belinya? Apakah kita pakai akadnya tadi akad jual beli barang ready stock gitu ya? Kalau kita memungkinkan dilakukan ready stock atau akad jual belinya dengan akad jual beli istisna, boleh nggak nih dalam perumahan gitu. Nah, otomatis kalau dalam jual beli perumahan secara takrifnya pun akad istisna ini tidak sesuai dengan definisi takrifnya gitu. Karena kenapa? Kalau takrifnya istisna itu adalah al istisna huwa aktun alamabiin firdimati suritofihil amalu gitu ya, ala wajin maksusin bisa manin maklumin gitu ya. Bahwa dalam akad jual beli istisna itu mensyaratkan sebuah pekerjaan. Nah, kalau perumahan apakah bahannya itu dirubah semuanya? Kalau dalam jual beli perumahan tentunya tanah itu tidak akan diolah gitu kecuali hanya digali-gali saja untuk nanam pondasi. Dan itu tidak bisa diterapkan dalam kaidah istisna. Pun begitu dengan bangunannya. Karena kenapa? Kalau syaratnya istisna itu adalah takobut. Takobut itu apa? Harus bisa diserah terimakan unitnya. Nah, kalau dalam akad istisna dan dengan pondasi yang tertanam, tidak bisa dipakai. Karena kenapa? Pondasinya tertanam di tanah. Cara geser rumahnya bagaimana? Berbeda kisah dengan misalkan rumahnya adalah rumah panggung, rumah kayu tuh knockdown. Atau rumahnya berbentuk rumah rumah kontainer. Nah, atau rumah mobil. Itu bisa dengan akad istisna. Karena kenapa? Barangnya bisa diserah terimakan dan barangnya bisa dipindahkan. Terus ya apalagi yang dalam aspek proses ini yang masuk akad apa lagi itu? Ada namanya akad ijaroh. Akad ijarah ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan karyawan, berkaitan dengan kontraktornya. Jadi kalau kita misalkan jadi developer bukan kita sendiri yang ngerjakan gitu. Nah, itu dengan kontraktor juga sama itu akadnya pasti ijarah juga gitu ya. Karena kenapa? Akad atas jasa. Jasa apa? Jasa mereka membangunkan kita gitu ya. Nah, akadnya itu juga akad ijarah tuh. Harus tepat juga penggunaan akadnya. Terus yang ketiga itu ada namanya akad samsara atau jualah nih untuk marketingnya nih. Nah, ini seperti apa nih? Kalau misalkan kita marketingnya pakai marketing in-house nih atau marketing sendiri, akadnya apa yang dipakai nih? Selain akad karyawan, ada akad bonus nih. Akad bonusnya pakai apa nih? Apakah bisa pakai persentase seperti samsara atau pakai jualah nih? Nah, itu akadnya juga harus tepat gitu ya. Karena kenapa? Kalau akadnya samsara itu bisa digunakan dengan akad persentase. Artinya apa? Oh, kalau kamu bisa menjual dapat dapat komisinya adalah 2,5% tuh biasanya idealnya begitu. Tapi kalau misalkan akadnya adalah jualah tidak boleh pakai persentase, tapi nilainya harus fix misalkan. Jadi kalau kamu berhasil jual rumah ini, komisimu 5 juta tuh. Nah, misalkan seperti itu tuh. Nah, ini juga berkaitan juga nanti selain dengan marketing kita juga bisa juga berhubungan dengan agensi-agensi lain di luar kita gitu ya. Akadnya apa yang mau dipakai gitu. Nah, terus yang ketiga namanya aspek output. Output ini apa? Nah, ini biasanya nih, kalau pengusaha udah nyampe di yang ketiga ini biasanya happy banget nih gitu. Pembagian profit nih gitu ya. Pembagian profit nih. Tapi yang berkaitan dengan ini apa? Laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan kita juga harus detail, harus tertib gitu ya. Selain itu juga ada laporan tutup buku gitu ya. Misalkan kita sirkahnya 3 tahun nih. Bisa nggak sih misalkan kita sirkah properti 3 tahun, tapi tutup bukunya 3 tahun lagi nih. Nah, ideal nggak tuh buat pengelolanya tuh? Nah, apakah pengelolanya selama 3 tahun tidak bergaji sehingga tutup bukunya nunggu 3 tahun? Nah, itu dapurnya gimana tuh? Ngebul nggak tuh? Gitu. Bisa nggak tuh tutup bukunya misalkan per 6 bulan? Nah, ini juga harus detail gitu ya. Harus detail artinya apa? Terkait dengan ini gitu, terkait laporan keuangan dan laporan tutup bukunya ini. Misalkan bisa per 3 bulan atau per 6 bulan bisa juga atau per 1 tahun gitu. Sehingga jadi ideal ketika jenengan berbisnis itu ada yang dihasilkan gitu ya. Misalkan marketingnya sudah ngejos, bagus, proses berjalan baik, ya bisa itu
tutup buku per 3 bulan atau per 6 bulan gitu. Dengan catatan tadi jenengan disiplin ya laporan keuangannya, sehingga ketika mau tutup buku tuh jelas nih mana piutang, mana hutang, dan mana yang sudah menjadi sebenarnya potensi bagi hasil yang bisa diambil gitu ya. Terus aspek yang lainnya apa? Proses penutupan sirkah proyek nih. Nah ini teman-teman ini banyak nih kendalanya itu, biasanya teman-teman developer itu di sini nih kendalanya. Bisa membuka kerjasamanya bisa dibuka, tapi nutupnya ini, giliran nutupnya kadang-kadang ini kesulitan nih. Kenapa alasannya? Bisa jadi kan ini masih ada unit tat, walaupun sudah 3 tahun proyeknya sudah sesuai dengan perjanjian, tapi masih unitnya yang belum habis. Loh kalau misalnya nggak habis, tapi secara proyek bisa dilakukan penutupan, kenapa nggak ditutup saja? Karena kalau dilanjutin terus itu proyek akan menjadi beban biaya operasional yang terus gitu ya. Karena kenapa? Penjualan yang biasanya sisa-sisa unit terakhir itu agak lebih susah dibandingkan ketika kita baru buka proyek tuh. Nah itu bisa dilakukan penutupan? Bisa pastinya. Dengan apa? Tadi catatannya adalah laporan keuangan jenengan bagus, laporan tutup bukunya bagus, proses penutupan sirkahnya pun juga lebih mudah gitu. Nah, kalau sudah ditutup sirkah, bisa jadi nanti bagi hasilnya bukan hanya berbentuk cash tuh, bisa jadi diambil juga dalam bentuk aset juga gitu. Dan ini juga sangat dimungkinkan dalam properti syariah gitu. Baik, kalau kita gambarkan di dalam praktik bisnisnya itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi inputnya berkaitan dengan input tadi berkaitan dengan apa? Akad-akad awal tadi membuka proyek gitu ya. Jadi inputnya ini harus jenengan pastikan sesuai dengan kaidah syariah yang betul. Sehingga apa? Yang jenengan dapatkan tadi, insya Allah keberlangsungannya adalah dijamin sesuai syariat dan jenengan pasti yang dihasilkan akan lebih halal gitu ya. Karena kenapa? Poinnya adalah begini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika jenengan eh, bisnisnya sudah sesuai syariah, sesuai dengan kaidah syariah, masa iya sih sama Allah nggak ditolong gitu ya. Sementara yang bisnisnya jelas-jelas bermaksiat sama Allah saja, masih juga tuh dikasihkan rezeki. Jadi jenengan harus memastikan ini semua. Karena kenapa? Ya pasti akan ditolong sama Allah gitu ya. Terus yang kedua, proses ketika berjalan tadi, akad-akad jual belinya, akad ijarohnya, marketingnya, dan seterusnya tadi juga harus sama. Harus kita pastikan juga sesuai dengan kaidah syariah yang betul. Nah setelah itu, outcome-nya serah terima kepada unitnya tadi kepada pembeli gitu ya. Ini juga dipastikan gitu ya. Karena kenapa? Dengan akad jual beli yang betul, dengan memastikan legalitasnya betul, proses pembangunannya betul, dikontrol dengan betul, serah terima unitnya juga dengan betul gitu ya. Dan setelah serah terima unitnya ini juga diterima dengan baik oleh customer, yang pastinya jenengan akan mendapatkan ini nih, output atau profitnya tadi gitu ya. Dan ini ketika rangkaian bisnis ini semua jenengan jadikan satu sesuai dengan kaidah syariat Islam, maka keberkahan dan kehalalan tadi dari hasil yang jenengan dapatkan dari bisnis tadi, insya Allah pasti didapatkan tuh. Sudahlah cuan gitu ya, dakwah gengsinya dapat, dakwahnya pun dapat gitu. Karena kenapa? Jenengan insya Allah ketika menjalankan ini sesuai dengan kaidah syariat Islam dan ini pasti akan dihitung sebagai sebuah amalan. Karena kenapa? Kanjeng Nabi bersabda bahwasanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun gitu. Barang siapa beramal ataupun berbuat dalam amalan ini dalam tanda kutip bukan hanya amalan yang ibadah mahdoh saja, tapi tidak ada contohnya dariku, maka itu akan tertolak gitu. Jadi kalau ketika jenengan menjalankan ini semuanya sesuai dengan kaidah syariat yang betul, insya Allah panjenengan semua juga pasti akan mendapatkan tadi ini dihitung sebagai sebuah amalan, yang amalan itu yang pastinya akan dihitung sebagai sebuah pahala buat panjenengan semua. Nah, itu adalah rangkaian bisnis di mana jenengan ketika jenengan berbisnis di dalam properti syariah, rangkaian bisnisnya seperti ini gitu ya. Memastikan panjenengan semua tanggung jawabnya memastikan akad-akadnya tadi sesuai dengan kaidah syariah. Bukan hanya di dalam properti syariah tadi, bukan hanya jenengan sebagai kontraktornya, jenengan sebagai developernya, jenengan sebagai supplier materialnya, marketingnya, agensinya, semua jenengan juga harus memastikan semua akad-akadnya itu sesuai dengan kaidah syariah. Supaya apa? Supaya tadi mendapatkan keberkahan dan kehalalan apa yang jenengan upayakan tadi gitu ya. Dan nah, kesimpulannya adalah dalam berbisnis itu jika motivasi kita hanya motivasi madiyah tadi atau motivasi maknawiyah tadi, pada prinsipnya itu adalah motivasi yang semu atau berbatas waktu. Jadi seperti tadi yang jenengan tak jelaskan semua bahwasanya motivasi yang pertama dan kedua tadi itu
Itu adalah motivasi umum yang bahkan pebisnis non-muslim pun punya motivasi itu gitu. Dan itu adalah motivasi yang bersifat semu gitu. Jadi kayak jenengan dapat uang, happy-nya berapa lama sih gitu ya. Tadi seperti yang saya jelaskan, misalnya beli mobil baru atau beli rumah baru, itu paling bisa dinikmatin atau happy-nya atau bangganya berapa lama sih gitu. Nah, ketika teman-teman kita baru tahu tuh rumah kita baru atau mobil kita baru, biasanya mereka juga akan menunjuk kita sehingga kita akan bangga tuh. Tapi berapa lama tuh? Nah, kalau sudah 2 minggu, ya mereka pasti tahu, oh barangnya cuma itu lagi gitu kan gitu. Itu semu dan berbatas waktu gitu ya. Sedangkan ketika kita menggabungkan 3 motivasi di atas tadi dalam berbisnis, maka insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita dapatkan. Kenapa? Cuannya dapat, gengsinya dapat, dihitung pula sebagai pahala. Sehingga insya Allah jenengan akan bahagia dunia dan akhirat tuh. Jadi jangan sampai berpikiran bahwasanya saya menghasilkan cuan aja nih. Setelah saya menghasilkan cuan, caranya entah gimana, saya sedekahkan nih, nanti jadi halal. Enggak begitu. Biasanya kalau saya bertanya simpelnya itu begini, Robin Hood itu orang baik nggak sih gitu. Nah, pasti banyak orang yang mengatakan Robin Hood orang baik. Nah, caranya dia mencuri itu. Bener nggak secara syariat tuh? Nah, gitu. Nah, jadi sehingga tadi harus digabungkan tiga-tiganya tuh. Jadi kalau saya biasanya mencatat itu sebuah amalan itu diterima amalan menjadi amalan yang baik atau diterima itu dengan syarat 2 hal. Pertama, cara niatnya betul. Yang kedua, caranya betul loh. Jadi kalau niatnya betul, caranya salah, juga tidak akan diterima. Niatnya salah, caranya betul, juga nggak akan diterima. Jadi syarat diterimanya ya dua-duanya tadi. Niatnya betul, caranya juga betul gitu ya. Terus yang ketiga, tidak cukup hanya menggabungkan 3 motivasi di atas dalam bisnis kita, tapi juga jenengan harus memahami penerapan kaidah-kaidah akad yang tepat dalam bisnis kita. Sehingga penerapan kaidah-kaidah akadnya tadi tidak terkesan ngawur, gitu ya. Atau pokoknya akadnya bunyinya adalah bunyi syariat aja deh. Atau akadnya akad tulisannya akad Arab gitu deh, gitu ya. Jadi jenengan juga harus paham nih, akadnya harus betul nih gitu ya. Karena tadi ada yang tanya tuh, bedanya dengan ijarah dan komisi apa tuh? Nah, ini monggo, ini yang mau ditanyakan tuh. Bedanya dengan samsaro dan jualah apa nih? Nah, itu monggo. Nanti kalau jenengan mau bertanya silahkan gitu ya. Jadi seperti itu. Terus yang keempat adalah kesimpulannya kehalalan dan keberkahan dalam bisnis baru bisa kita dapatkan ketika kita menerapkan kaidah syariah secara total dalam bisnis kita. Jadi ketika jenengan semua ingin mendapatkan hasil dalam bisnis itu yang halal dan berkah, berarti jenengan sebagai pengusaha muslim punya kewajiban menerapkan kaidah syariah secara total dalam bisnis kita. Jadi jangan dipilih-pilih gitu ya. Pakai kaidah syariah secara total dan kafah dalam bisnis kita sehingga kehalalan dan keberkahan bisa kita dapatkan. Dan insya Allah, nah ini ada spill sedikit, tadi nanti mungkin dijelaskan Mas Adi. Jadi kalau dalam properti syariah, jenengan bisa belajar akad-akadnya, nanti ada di dalam WPS, nanti dijelaskan Mas Adi. Jadi apa saja tadi yang dipelajari nanti, ada tadi pembukaan proyek, ada sirkahnya, terus ada solusi pengadaan rumah ready stocknya juga, ada akad jual belinya, al-baik tadi, jual beli kafling tadi, terus solusi larangan jual beli istisna, tadi sempat saya sebutkan, ada larangan istisnanya tadi, ada jual beli rumah ready stock, gitu, atau jual beli pengadaan material juga bisa. Terus ada juga tadi akad ijarohnya, jasa pembangunan rumah, atau wakalal bil ujroh pembelian material, dan ada akad marketingnya tadi, ada makelar, samsaro, atau sayembara, atau jualah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Nanti sebentar saya kembalikan ke Mas Adi. Saya izin untuk minum dulu. Monggo kalau ada pertanyaan boleh di chatting ataupun langsung raise hand. Gitu ya Mas Adi. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Saya izin untuk minum dulu. Baik, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustadz Sami Yusuf yang sudah menyampaikan bagaimana berbisnis developer properti supaya halal dan berkah. Nah, tentu ini tidak menjadi main-main ya ketika Bapak Ibu para pebisnis developer properti, karena di dalam developer itu akan melakukan banyak aktivitas dan melibatkan banyak hal ya, maka harus dibuatkan perencanaan yang baik dan benar dan tentunya sesuai dengan syariat. Baik, mohon izin sebelum sesi tanya jawab dari Bisyara ada informasi sebentar ya, terkait workshop properti syariah. Ya. Insya Allah
workshop properti syariah ini ya, akan diadakan di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, ini bekerja sama dengan Bisyarah ID Jawa Timur. Maaf sebentar. Nah, untuk pematerinya sendiri, insya Allah ada Ustadz Firly Fardiansa sebagai founder dan CEO Bisyarah ID. Kemudian ada Sam Yusuf yang sebagai pemateri malam hari ini. Beliau adalah sebagai praktisi developer properti, syariah, pengusaha muslim, dan mentor bisnis syariah. Kemudian, kenapa harus ikut event WPS ini? Yang pertama, agar memahami fikih muamalah, akad sesuai syariah, sehingga hasilnya halal dan berkah. Yang kedua, agar memahami hak dan kewajiban dalam bertransaksi supaya tidak saling menzolimi. Nah, kemudian metode pembelajarannya bersilabus dan sudah dipraktekkan. Membuka jalur link bisnis properti syariah yang luas. Kemudian sebagai investasi ilmu dalam dunia properti syariah. Nah, untuk materinya sendiri, itu ada kurang lebih, maaf, bentar. Ada 5 materi ya yang tadi disampaikan ya. Yang pertama, kenapa bisnis properti harus sesuai syariah? Yang kedua, membahas akad kerjasama atau syirkah. Bagaimana pembukaan proyek properti, kemudian solusi pengadaan rumah ready stock. Dan yang ketiga, akad jual beli atau al-bai. Nah, itu ada 4 ya yang dibahas. Bagaimana untuk jual beli kafling, solusi larangan jual beli istisna, jual beli rumah ready stock, dan jual beli pengadaan material. Dan materi yang keempat, akad jasa kontraktor atau ijarah. Bagaimana untuk jasa pembangunan rumahnya, kemudian wakalah bil ujroh, pengadaan material. Dan yang kelima adalah akad marketing, yaitu mempelajari akad samsaroh dan akad jualah. Nah, untuk nilai investasinya di workshop properti syariah ini, itu biaya aslinya adalah 5,5 juta. Dan opsi 1, 4,5 juta untuk 1 orang. Opsi 2, 7 juta untuk 2 orang. Kemudian fasilitas yang didapat apa saja? Yaitu ada meeting room hotel, 4 kali cafe breaks, 2 kali lunch, 1 kali dinner, merchandise, rompi, black note, kemudian mendapatkan soft copy materi, dan juga e-sertifikat. Itu untuk fasilitasnya. Nah, kemudian apa benefit yang didapat Bapak Ibu semuanya? Benefitnya adalah free konsultasi selama 1 jam senilai 2 juta rupiah khusus 10 pendaftar pertama. Dan mendapatkan diskon ya, biaya untuk menggunakan Integrated System Aplikasi Developer Property Syariah atau SIS-DPS. Kemudian Bapak Ibu akan bergabung dengan Circle pengusaha properti dan Circle pengusaha muslim. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan ilmu dalam bidang properti. Nah, ini sangat menarik ya. Dan tidak lupa juga member Bisyarah ID ya, sebagai pembuka ya.
potensi kerjasama bisnis dari sesama peserta maupun dari Bisyara ID. Nah, khusus untuk malam hari ini, harga spesial khusus malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir, kami berikan hanya dengan 3 juta per 1 orang. Ini sangat murah sekali. Ya. Jadi harganya adalah khusus untuk malam hari ini 3 juta per 1 orang. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi admin kami, CS kami di chat ya. Nanti akan kami berikan. Nah, ya mungkin itu Bapak Ibu sebagai informasi bahwasanya workshop properti syariah di Malang, Jawa Timur ya, itu selama 2 hari. Baik, mungkin langsung ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, boleh raise hand. Silakan. Ada Pak Hendra. Monggo Pak Hendra. Dibantu di unmute, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman ya dan Sam Yusuf. Saya Hendra dari Bondowoso, Jawa Timur ya. Siap, Pak Indra. Pripun? Saya kan juga sudah menekuni ya praktisi developer ya, tapi konven ya. Siap. Hari ini menarik sih. Cuman pertama yang saya tanyakan itu untuk soal akad input tadi ya. Ketika misalnya saya bernegosiasi dengan pemilik tanah ya untuk kerjasama, itu klausul kerjasama itu dengan pemilik tanah dengan cara pembayaran per kafling setiap laku terjual. Itu memakai akad apa ya? Dan itu apakah masih bisa kombinasi akad sirkah dan akad jual beli atau bagaimana? Terus yang paling dasar banget tuh kira-kira kan kalau untuk pengembangan atau market properti syariah itu kan apakah memang potensinya itu untuk jangka panjang itu apakah masih bagus ya untuk di setiap daerah? Ya mungkin itu dulu yang saya tanyakan ya. Silakan Dokter. Siap. Terima kasih Pak Indra. Saya jawab dulu dengan Pak Indra tadi ya. Jadi kalau untuk skema yang pertama tadi yang Pak Indra tanyakan tadi, misalkan bentuknya adalah jual beli unit bayar per unit laku. Nah itu sebenarnya itu skemanya sama gitu. Itu akadnya yang dipakai adalah akad jual beli sebenarnya. Jadi akadnya yang dipakai akad jual beli, hanya saja untuk skema pembayarannya dengan cara unit laku gitu ya. Jadi itu bukan bentuk kerjasama gitu ya. Artinya kalau mengartikannya bentuk kerjasama, kalau kerjasama itu bentuknya adalah sirkah. Jadi lahan dijadikan modal gitu ya. Tapi kalau ketika adalah pembayarannya unit laku itu sebenarnya bentuknya adalah bentuk akad jual beli gitu ya. Jual beli dengan pembayarannya nanti adalah ketika ada unitnya laku dan itu boleh-boleh saja secara syariat gitu ya. Nah, itu sah-sah saja nggih Pak. Jadi itu akadnya yang dipakai adalah akad jual beli. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai market fit ya. Market fit-nya adalah apakah masih menarik gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah begini. Jadi kalau sampai dengan hari ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara marketnya gitu ya. Jadi market properti itu masih akan sangat menarik. Karena kenapa? Trennya adalah mulai di tahun 2016 itu ada tren itu kan mulai ada trennya itu di 2015 2016 itu kan trennya mulai istilahnya orang sadar mengenai riba tuh. Nah, trennya itu kan sebenarnya diawali dari 2012 tuh bermunculan macam-macam gitu ya. Dan boomingnya itu sebenarnya di 2015 2016. Dan meskipun itu sempat ngedrop gitu ya karena ada beberapa kasus dan seterusnya itu tapi kalau dilihat itu kasus-kasus itu sebenarnya tidak menyurutkan minatnya pembeli untuk mencari
pembeli muslim terutama untuk mencari hunian yang sesuai syariat gitu ya. Tapi yang tadi bergesernya adalah ketika di tahun 2015-2016 itu pokok bunyinya properti syariah percaya gitu ya, beli aja gitu ya, sehingga banyak yang memanfaatkan itu. Nah, bergesernya sekarang mereka lebih cerdas gitu ya. Lebih cerdas apa? Melihat dulu profilnya developernya gitu ya, melihat dulu dengan caranya jual belinya. Makanya tadi sebenarnya idealnya kalau dulu masih menggunakan akadnya jual belinya istisna, itu bergeser lagi sekarang tadi istisna sudah bisa dipakai, kita bergeser tuh dengan apa? Dengan tadi jual belinya digeser dengan beberapa metode gitu ya. Artinya apa? Beberapa kuncian yang memang bisa diambil sehingga pertama dari sisi user aman, yang kedua dari sisi developer juga aman. Karena kenapa? Kalau dalam bentuk istisna itu, unit rumah itu sama kayak gini deh, saya kasih gambaran. Ketika kita istisna makanan gitu ya, kita pesan makanan, misalnya saya pesan Mas Adi saya pesan bakso untuk hari Minggu nanti 100 porsi gitu. Nah pertanyaan saya, itu kalau Mas Adi masak sekarang atau masak besok untuk hari Minggu nanti, sampai dengan hari Minggu diserahkan saya, itu barang masih punya siapa? Yang pastinya barang itu masih punya Mas Adi gitu. Nah, secara saya yang memesan, walaupun saya sudah bayar, saya nggak punya kekuatan apapun tuh. Karena kenapa? Perpindahan barangnya belum terjadi. Nah, berbeda nanti ketika hari Minggu barang diserahkan ke saya, nah itulah baru secara sahnya barang itu berpindah kepemilikan. Nah, pun begitu dengan perumahan gitu ya. Sebenarnya kalau perumahan dengan akad istisna, nanti yang terjadi adalah ketika jenengan bergeser dan terjadi wan prestasi di tengah jalan, pertanyaan saya itu rumah punya siapa gitu. Nah, akhirnya bergesernya tadi dengan jenengan tadi kalau market fit-nya sekarang sudah banyak yang mencari, sudah banyak yang pinter. Nah, faktanya saya di sini untuk yang di Malang ini kami mendampingin beberapa developer gitu. Ada developer yang memang sudah kami dampingin dan alhamdulillah ya sampai sekarang pun sampai hari ini penjualannya pun juga jalan gitu. Bahkan di beberapa teman-teman yang di Malang ini malah malah alhamdulillah setelah ini malah naik lagi tuh penjualannya gitu. Kemarin sempat macet, setelah diperbaikin, alhamdulillah tuh bisa naik lagi tuh penjualannya gitu. Nah, itu sih Pak Indra gitu. Jadi kalau secara market fit-nya, insya Allah tetap market fit properti syariah tetap menarik buat teman-teman muslim gitu ya. Karena kenapa? Yang pastinya kita juga harus memastikan bahwa produk kita benar-benar aman gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Indra? Lalu untuk skema pembelian kredit yang sesuai syariah gimana ya? Karena kalau di market kan kita pasti bersaingnya dengan penawaran cicilan untuk produk konven ya. Karena Iya. apalagi kita kan situasinya sekarang kan market kita kan apa ya, secara mayoritas kan di kelas menengah, dan kelas menengah itu kan pasti nyari DP dan cicilan yang minim ya. Nah, itu gimana kalau sesuai syariah itu gimana untuk ngatur skema pemberian kreditnya yang menarik untuk bisa dilempar ke market? Iya. Jadi gini Pak Indra, jadi posisinya itu sebenarnya kalau dikatakan menarik itu posisinya per hari ini itu teman-teman yang di Malang gitu ya, yang di Malang yang saat ini kami dampingin itu beberapa itu jual rumahnya itu di atas 1 M pun ada laku. Jadi sebenarnya di harga rumah itu kemarin 1,5 M juga laku, 500 juta juga laku gitu ya. Jadi artinya tetap setiap market itu pasti akan ada pembelinya gitu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi sebenarnya pembeli muslim itu banyak juga yang nahan uangnya sebenarnya. eh Nahan uangnya untuk apa? Untuk tadi membeli itu benar-benar melihat gitu ya. Jadi kalau kalau dikatakan tadi, oh ini kalau untuk angsuran ada konven begini-begini. Jadi sebenarnya kalau desainnya properti syariah itu didesain untuk siapa? Untuk orang yang siap punya rumah sebenarnya gitu ya. Jadi bukan untuk orang yang pengen punya rumah. Kalau untuk orang pengen punya rumah, semua orang pasti pengen punya rumah gitu. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah malah memaksakan nantinya gitu ya. Jadi misalnya gini, angsurannya nggak cukup dipaksakan gitu ya. Dipaksakan untuk membeli lagi gitu ya. Jadi akhirnya apa? Ya potensi kemacetannya tinggi. Padahal kalau di developer properti syariah kan tidak menggunakan pembiayaan perbankan nih. Nah kalau skemanya seperti apa tadi? Misalnya skemanya tadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada jual beli kafling dulu. Setelah itu masuk ke dalamnya tadi apa lagi? Ada akad ijarah pembangunan. Ada apa lagi tadi? Nah, makanya itu adalah skema-skema yang bisa dipakai dan sudah proven yang kami terapkan. Jadi kalau misalnya mau belajar, itu pun juga ada nanti secara akadnya, penerapan akadnya nanti itu ada tuh. Termasuk juga posting keuangannya. Nah, posting keuangan terkait dengan 3 akad tadi itu.
Nah, itu bagaimana posting keuangannya? Nah, nanti kita kupas tuntas tuh ada di WPS insya Allah gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita sudah mendampingin juga ada namanya Karim Group itu. Karim Group itu punyanya Mas Hanafi Rais di Jogja. Itu alhamdulillah kemarin Juli itu tutup sirkah gitu ya. Proyeknya sudah sold out, tutup sirkah gitu ya. Nah, itu kemarin juga kita dampingin tuh. Jadi implementasi 3 akad di sana juga kita jalankan tuh. Jadi alhamdulillah tuh profitnya juga lumayan gede tuh. Nanti ada testimoninya juga itu. Mas Hanafi itu kemarin ada testimoni juga itu videonya. Bahwa sebenarnya kalau skemanya sih tetap ada itu pembelinya gitu. Jadi jangan khawatir Pak Hendra nggak ada pembelinya. Yang penting tadi kita pastikan dulu produk kita aman gitu ya. Dan skemanya jual belinya aman. Oh aman, teman-teman juga jalan kok. Saya pun juga jalan proyek saya di tahun 2018 kemarin saya jalan dan saya selesai di tahun 2022. Itu kemarin proyek saya, tadi ada sempat di chatting tuh Pak Faisal nanya, proyek saya itu ada di Balikpapan gitu ya. Proyek saya kebetulan saya sebelumnya di Balikpapan, terus alhamdulillah 2022 kemarin selesai, proyeknya selesai, terus serah terima dan akhirnya saya sekarang pindah ke Malang gitu. Gitu. Gitu nggih, Pak Hendra. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Sebenarnya banyak sih yang mau ditanyakan. Dipersilakan. Oh siap. Hendra. Siap. Ya. Baik, Oke, boleh. terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya ada Pak Ari. Silakan Pak Ari untuk open cam-nya. Oh, pakai open cam toh. Oke, oke. Oke, Pak Ari, monggo Pak Ari. Oh, Ya, silakan. matur suwun, Pak. Ya, Pak. Saya mau nanya Pak sedikit mengenai beberapa yang pernah saya alami tentang. Jadi yang pernah disinggung tadi sama Ustadz bahwa ada beberapa properti itu yang mengalami kasus Pak, dan ini membuat saya sebagai marketing yang berhadapan dengan buyer langsung itu tuh kena teror lah, saya tuh kena teror. Nah, sebenarnya untuk menghindari hal-hal kayak gitu itu apa nih Ustadz yang harus bisa kita yakinkan kepada buyer kita itu bahwa developernya itu amanah, terus secara legalitasnya itu bener gitu loh, nggak ada penipuan kayak gitu. Kita tuh bisa minta apa gitu Ustaz ke developer gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz yang bisa pengen saya tanyakan Ustaz. Baik. Nah, ini salah satu marketing nih kayaknya. Jadi gini Pak Ari. Jadi yang pasti gini. Pertama yang harus dilakukan adalah check and recheck gitu ya. Jadi mohon maaf, ada yang bocor. udah. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah begini. Pertama, jenengan memastikan dulu secara kredibilitasnya dari developer itu bagaimana gitu ya. Jadi proyeknya dia di mana saja nih gitu ya. Jadi jenengan pastikan developernya itu misalkan sudah punya proyeknya ada di mana saja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan kalau dia mengaku proyeknya adalah mengaku properti syariah, nah bisa diklarifikasi itu sebenarnya dia belajarnya dari mana saja itu. Misalnya dia tergabung di asosiasi yang mana gitu. Yang saat ini yang asosiasi yang properti syariah yang sebenarnya yang sudah besar ada beberapa tuh. Ada DPS, ada APSI dan seterusnya. Itu mereka semua juga ada asosiasinya. Terus yang ketiga terkait legalitas tadi. Nah, banyak itu teman-teman yang bermasalah dan mengaku properti syariah itu. Pertama yang bisa sama lihat itu pertama begini Pak Ari. Secara cash flow harga penawaran itu bisa dilihat gitu ya. Jadi kalau properti syariah mengatakan gini, saya pakai properti syariah, oke. Pembiayaan tidak pakai perbankan, oke. Terus ditanya DP-nya berapa? Udah DP-nya berapapun diterima. Nah, jenengan harus mulai hati-hati itu. Kalau sudah mengatakan DP-nya berapapun diterima, harus mulai hati-hati itu di cross check. Karena kenapa? Karena properti syariah itu kuncinya ada di cash flow. Tapi ketika dia mengatakan DP berapapun diterima, terus pakai tenor panjang, jenengan harus mulai hati-hati itu. Karena kenapa? Nggak mungkin sekali kalau di properti syariah pakai DP misalkan tanpa perbankan gitu ya, tanpa pemodal yang kuat terus ngomong DP-nya berapapun gitu. Apalagi DP-nya diangsur gitu. Diangsur berapa lama? 2 tahun misalkan. Nah, itu sudah nggak mungkin lagi dilakukan gitu. Nah, paling mungkin tuh biasanya teman-teman itu yang dilakukan apa? DP-nya misalkan 40% tapi diangsur 3 kali itu. Itu masih mungkin. Nah, beberapa ada tekniknya adalah DP1, DP2, DP3 misalkan. DP1 kapan, DP2 kapan, DP3 kapan. Nah, itu ada hitung-hitungannya sebenarnya.
Jadi ketika jenengan sebagai marketing mau memasarkan, dipastikan 3 hal ini, terus yang keempat pasti legalitasnya. Nah, kalau empat-empatnya ini sudah dilakukan, jenengan sudah pasti aman tuh. Jadi dilihat secara sepintas saja kalau misalkan angsuran 2 juta, DP 5 juta. Wah, sudah ini. Kemungkinan macetnya tinggi nih, apalagi rumahnya harganya 300-400 gitu. Nah, itu sudah kemungkinan macetnya tinggi tuh kalau seperti itu. Sehingga jadi nggak ideal kalau dikatakan developer properti syariah, tapi tadi hitungan cash flow-nya ngawur gitu. Nah, itu biasanya yang terjadi seperti itu tuh. Yang penting narik duit atau biasanya lahan juga belum dikuasai, akad-akad sirkahnya belum ada, misalnya akad jual belinya belum ada, sudah itu. Itu yang menyebabkan sebenarnya namanya properti syariah itu bermasalah tuh. Tapi sebenarnya kalau dilihat sebenarnya mereka juga sebenarnya mengaku saja, tapi secara keilmuan mendalam mereka juga belum belajar tuh biasanya gitu. Beberapa kasus yang kami dalemin, mereka belum belajar tuh ke sana gitu. Gitu nggih, Pak Ari? Oke, Pak. Nggih. Kalau Siap. untuk dokumen legalnya itu apa aja sih, Pak, yang biasa harus kita cocokin, Pak? Yang pasti kalau dokumen legal sama kayak di properti konven Pak Ari ya. Jadi kalau terkait dengan berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan legalitas lahan itu ya sama sebenarnya izin-izin kita di properti syariah maupun di properti konvensional itu sama yang dipakai dokumennya. Jadi misalkan kayak dokumen jual beli tanahnya gitu ya. Terus pengurusan izin-izinnya itu kan ada namanya izin site plan, ada rencana tata ruang, terus ada macam-macam itu ada file banjir dan seterusnya. Nah, itu izin-izin standar tapi biasanya teman-teman belum ngurus tuh. Nah, kalau properti syariah itu kadang-kadang kan diurusnya belakang tuh. Tapi dipastikan dulu akadnya jual beli lahannya itu sudah ada. Atau kalaupun sirkah dipastikan dulu sirkahnya betul tuh. Nah, kalau developernya benar-benar tuh, dia nggak akan segan tuh memberikan itu semua gitu. Jadi kalau dia nggak punya masalah, pasti dia nggak akan segan memberikan itu semua gitu. Banyak kok teman-teman properti syariah yang proyeknya lancar tuh banyak sekali gitu. Di Malang ini banyak sekali teman-teman yang di properti syariah yang artinya proyek mereka bagus dan sampai hari ini pun juga masih bagus juga banyak sekali gitu. Yang penting kita cek and recheck aja memastikan semuanya gitu, nggih. Nggih. Gitu nggih, Pak Ari? Nggih, siap. Nggih. Matur Terima suwun, kasih Pak. Pak Ari. Baik, Ya. terima kasih Ah, Pak Ari. Untuk selanjutnya ada Pak Soma. nah ini Monggo monggo Pak Pak Soma Soma, ini silakan. senior ini. Monggo Pak Soma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sam, terima kasih malam ini ilmunya banyak sekali ini. Terus Ustaz Adi dan yang lain. Mungkin kita sharing saja kali Ustaz Sam ya. Di prolognya saya kebetulan memang berkecimpung di developer. Saya berangkat dari perbankan, kemudian saya ke developer konvensional, dan terakhir di 2018 ketika mulai euforia developer syariah, saya ikut di DPS, ikut ikut training segala macam semua, dan saya coba terapkan skema developer syariah. Cuma memang satu hal yang perlu saya sampaikan dengan bapak-bapak yang lain yang kebetulan mau terjun atau belum terjun. Pengalaman saya memang kalau kita menerapkan developer properti syariah untuk segmen rumah di skala bawah, memang agak sedikit ribet lah gitu kan. Kenapa? Dulu saya melihat bahwa kenapa saya tertarik dengan developer syariah, bahwa developer syariah itu pertama adalah backlog kebutuhan rumah yang sangat tinggi, kemudian masifnya konsumen yang ingin membeli rumah syariah. Tetapi penerapan prakteknya, saya menerapkan konsumen mengangsur selama 100 bulan pada kami dengan uang muka 40-45%, saya udah real. Nah, di tahun kedua, tahun ketiga itu mulai kita menuai sedikit bermasalah
karena di akad kita kan tidak ada denda, tidak ada sita. Nah, itu yang saya kasus saya tidak bisa mengeksekusi apapun ketika konsumennya tidak mau bayar. Dan ada kasus lagi ketika konsumennya itu, mohon maaf, dia bercerai suami istri. Itu akhirnya jadi backlog itu rumah nggak bisa diapain. Nah, itu mungkin pertanyaan saya ke Ustadz Sam, saya kira idealnya itu bisnis properti syariah itu di segmen mana yang paling ideal? Mungkin pertanyaan itu aja. Jadi saya masih optimis bahwa properti skema syariah itu memang masih banyak prosesnya masih bagus, gitu kan ya. Tetapi di segmen yang mana yang paling ideal, begitu? Di segmen harga berapa atau di segmen wilayah mana yang paling ideal untuk bisnis properti syariah? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, terima kasih Pak Soma. Ini senior saya ini di properti karena beliaunya sudah lebih duluan di konven gitu ya. Gitu. Jadi gini Pak Soma. Jadi sebenarnya kalau idealnya tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Dalam properti syariah itu sebenarnya kita target marketnya itu adalah orang yang siap punya rumah sebenarnya gitu ya. Jadi kalau klasifikasi yang biasanya disampaikan itu klasifikasi perumahan itu kan ada klasifikasi A, B, C, dan D gitu ya. Nah, jadi kalau untuk bermain di properti syariah itu paling ideal sebenarnya bermainnya ada di kelas B gitu ya. Kelas B. Jadi kita bermain ideal itu di kelas B. Jadi kelas B itu adalah orang yang sebenarnya sejatinya siap punya rumah gitu ya. Kalaupun mau bermain di kelas C gitu ya, mau memaksakan bermain kelas C itu sebenarnya kelas C pun jangan terlalu ke bawah gitu ya. Dinilai berapa? Dinilai 250 sampai 350 jutaan itu sudah ideal gitu ya. Karena ideal yang penting tapi dengan catatan kalau bermain di kelas 250 sampai 350-an itu jenengan verifikasinya juga harus ketat gitu ya. Jadi karena kenapa ini kita yang di Malang ini ada juga yang kita dampingin itu bermainnya sebenarnya dinilai 2,5 sampai 350 juga ada dipasarkan gitu. Jadi nggak ideal sekali sebenarnya jenengan kalau bermainnya di rumah subsidi itu di bawah 200 jutaan gitu. Karena kenapa? Itu biasanya kalau dinilai segitu tuh biasanya pertama itu mereka belinya adalah rumah pertama gitu ya. Kalau sudah rumah pertama ini kemungkinan bermasalahnya tinggi tuh. Apalagi kita pas verifikasinya juga nggak ketat gitu ya. Misalkan kalau taruhlah harga 180 atau 190 jutaan yang sekarang ada di rumah subsidi gitu ya. Nah, itu kalau DP-nya kita 40%, nilainya itu kan paling mentok nilainya hanya di 70-80 jutaan. Itu pun kalau dia bayar langsung sebenarnya. Kalau kita mau jujur atau fair, rumah tipe 30 tuh dengan nilai 80 jutaan atau 90 jutaan itu sebenarnya kalau secara BEP bisa dikejar tuh bangunan rumahnya. Karena kenapa? Bangunan rumahnya kan masih kecil tuh kan. Nilainya pun paling biasanya per meternya ya berkisar antara 2,5 sampai 3,5 jutaan lah maksimal. Itu kalau kemahalan 2 juta saat masih 2 juta. Posisinya kalaupun mau bermain di nilai itu sebenarnya bisa bermain di nilai itu ketika apa? Harga tanah yang kita dapatkan itu harga tanahnya juga nggak terlalu tinggi sebenarnya. Ya, kalau harga tanahnya terlalu tinggi, yang terjadi apa? Nah, kita mahal juga di harga tanah gitu. Jadi kalau misalkan tadi misalkan tipenya adalah rumah tipe 30 gitu atau yang lebih kecil gitu ya. Rumah sekarang tuh biasanya rumah apa ya istilahnya? Bahasanya itu apa yang semi lantai 2 tuh. Apa tuh? Saya lupa namanya tuh. Rumah apa itu namanya saya lupa. Nah, itu rumah-rumah tipe itu biayanya nggak terlalu besar tuh. Jadi biayanya nggak terlalu besar. Misalnya kayak tadi taruhlah harganya 2 juta sampai 2,5 juta. Kalau tipe 30, sebenarnya kita modal bangunnya itu nilainya hanya sekitar 70-75 juta gitu ya. Jadi kalaupun misalkan ada dengan cara serah terimanya berapa lama setelah dia bayar DP, itu masih bisa cover juga tuh harga tanah. Yang penting harga tanahnya juga tidak terlalu mahal gitu. Sebenarnya kalau dikatakan tadi Pak Soma, misalkan di tahun kedua, tahun ketiga, misalkan kalau dengan verifikasi yang betul, sebenarnya kita tuh backlognya bukan soal belum BEP ya biasanya gitu ya. Kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga, bukan BEP ini sebenarnya. Sebenarnya sudah BEP gitu ya. Tapi kalau di tahun kedua, ketiga ini sebenarnya keuntungan yang tertahan gitu ya. Nah, dan saya pun juga kebetulan mendampingi juga di beberapa di bagian collecting gitu ya.
Nah, ada beberapa sebab sih memang kalau yang saya lihat itu kemarin beberapa collecting itu yang saya tangani hampir setahunan itu ya sebenarnya beberapa sebab. Yang pertama, memang pertama secara tadi biasanya kalau kami bikin 4 kuadran tuh. Waduh, ini kebetulan nggak bisa gambar. Ada 4 kuadran A, B, C, D. Kuadran A itu adalah ke kanan itu adalah kemampuan bayar. Kalau ke atas itu kemauan bayar. Nah, biasanya kalau kuadran A itu adalah kuadran orang yang nggak mampu bayar dan nggak mau bayar. Terus kuadran B itu mampu bayar tapi nggak mau bayar. Itu di kuadran B. Ya, Kuadran C ya, ini yang kuadran ideal. Mampu bayar, mau bayar. mau bayar. Oke, terus kuadran D. Nah, kuadran D ini mau bayar tapi nggak mampu bayar. Nah, kalau biasanya kalau di kuadran C atau D, ini biasanya kalau kalau lagi deadlock itu kita masih pertahankan, Pak. Tapi kalau sudah di kuadran A dan B, ini sudah nggak bisa kita pertahankan. Nah, walaupun dia punya kemampuan bayar tapi nggak ada kemauan bayar, biasanya terakhir itu kita tawarkan, ya kalau sudah backlog begitu kita tawarkan untuk ikolah, biasanya seperti itu. Tapi jangan lupa ya, tapi kalau sudah ikolah itu ada syaratnya juga sebenarnya. Kalau ikolah itu jenengan akad awalnya adalah istisna, nah ini kalau sudah ada unit rumahnya, itu kan berbeda tuh. Kondisi dibeli pertama, tanah kosong, misalnya terus ada rumahnya, itu tidak bisa diikolah tuh. Nah yang paling bisa dilakukan apa? Biasanya buyback. Nah kalau buyback seperti apa? Nah itu biasanya kalau sudah nyampe ke situ, orangnya akan berpikir, udah gini kita buyback, gantian deh kita yang ngangsur. Nah biasanya mikir tuh dia. Wah, jangan-jangan sampai ngangsurnya juga lama juga, sampai juga ngangsurnya lama gitu. Bahkan beberapa juga ada yang mengatakan bahkan sampai 5 tahun itu ada yang saya datengin itu 5 tahun nggak ngangsur, kita datengin Nggak bilang kita langsung. dolimi dia, padahal dia sudah 5 tahun nggak Tahun bayar. Ustaz ada saya. Oke, pripun Pak Soma? Pak Soma, keputus ini kayaknya Pak Soma. Kediri, pripun Pak Ya, Soma? ya. Yuk, kedengeran? Ye. Kedengeran? Ya. Jadi ada yang 6 5 tahun bulan kita setahun, Ustaz. Saya 6 gimana? bulan setahun ada yang ngangsur. Ada yang 6 bulan sampai setahun nggak ngangsur. Ada 6 bulan setahun. Yang saya pernah tangani itu paling panjang 5 6 tahun Pak bulan, Soma. ada yang 6 bulan sampai setahun nggak ngangsur, Ustaz. Oh gitu. Jadi itu biasanya kalau sudah dari awal tuh berarti posisinya bisa jadi ini Pak Soma. Verifikasinya itu. Kalau baru 6 bulan sudah ini verifikasi awal tuh. Nah itu kalau di kami biasanya kami ketatnya di verifikasi awal tuh Pak Soma. Dan idealnya tadi berbisnisnya sebenarnya di kelas B atau kelas A gitu. Nah kalau kelas B atau kelas A ini sebenarnya kelas yang di atas 400 tuh. Atau kalau kelas A ini biasanya kalau kelas A ini kelasnya kelas investor sebenarnya. Bukan rumah pertama, bukan rumah kedua juga nih biasanya gitu. Nah itu kalau sudah seperti itu biasanya beli itu untuk apa? Untuk investasi itu. Nah itu mulai ditawarkan apa? Misalkan aparkos kayak gitu-gitu yang dekatnya apa namanya? Dekatnya kampus. Nah itu tuh bisa ditawarkan di model-model project yang aparkos kayak gitu-gitu. Dan itu sekarang laris banget itu Pak. Posisi hari ini Ya, tuh ya. penjualan laris banget tuh di itu tadi di Aparkos ya. aparkos itu. Oke. Aparkos. Oke. Siap, Itu siap. oke, Pak Soma. Iya, makasih banyak pencerahannya. Jadi Oke. kita jangan ini apa namanya mulai rada sedikit dulu kan berpikirnya kita mau memberikan bantuan apa mau membantu orang-orang yang ingin punya rumah dengan bergayanya kalau tidak bisa pakai subsidi pemerintah pakai saya gitu kan dulu gitu kan bergayanya kan tapi tapi ternyata yang dibantu yang ditolong itu malah berbalik itu kita gitu kan. Nah, Gitu saja. Makasih banyak J, Ustaz. siap J Pak Soma. Siap J, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi sebenarnya niatannya panjenengan tadi nggak salah Pak Soma. Tapi kalau dalam tarif bisnis ini jadi salah gitu ya. Kalau tarifnya bisnis itu apa yang dicari? Tarifnya bisnis yang dicari pasti ribhun Pak, keuntungan gitu ya. Kecuali jenengan memang tadi uangnya kuat,
niatnya adalah tabaruk ya nggak apa-apa, monggo-monggo saja gitu. Tapi kalau selama masih niatnya adalah pengen berbisnis, ya mestinya berpikirnya adalah tadi bahwa antara bisnis dan ini tidak boleh digabungkan gitu ya. Itu buat pengalaman aja, San, tapi nggak Oh, pernah siap. melakukan itu. Siap, Makasih siap, banyak. siap, siap. Terima kasih Pak Soma. Makasih Pak Soma. Monggo Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu nih Mas Adi, kalau masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya, baik, silakan. Oh, Pak Hendra nih. Pak Hendra Oh, ini bertanya ada, lagi. sebentar ini ada Pak Faisal nanya, ini workshopnya di mana nanti di Malang? Nggih. Nanti untuk workshopnya insya Allah ada di L Hotel nggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang jenengan yang berkenan untuk daftar malam hari ini, saya persilakan daftar. Nanti kita workshopnya ada di L Hotel. L Hotel di Karangploso. Jadi insya Allah kita akan 2 hari di sana. Pelatihannya selama 2 hari dan itu insya Allah hari pertama itu full day dari jam 8 pagi dan sampai jam 9 malam insya Allah nanti kita banyak materinya full di sana. Terus hari keduanya nanti dari jam 8 sampai jam 5 sore dan insya Allah dengan harga yang itu tadi ditawarkan oleh Mas Adi tadi itu sudah include dengan penginapannya insya Allah. Oke, monggo Pak Indra. Maaf ya, tanya lagi. Oke, siap, monggo, nggak apa-apa. Ya, ini yang pertama Pak, terkait tadi ya, akad misalnya kerjasama dengan pemilik tanah ya. Itu kalau misalnya akad jual beli, itu akad jual belinya itu dilakukan bawah tangan atau notaril ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, terkait untuk booking fee ya dan DP, itu kalau secara eh, apa ya? Kalau secara syariah itu apakah itu bisa digunakan untuk operasional, gitu ya? Terus akadnya seperti apa itu untuk perlakuan booking fee dan DP ini? Kalau di konven kan ada booking fee, ada DP gitu ya. Saya kan kurang paham nih kalau di syariah itu kayak apa gitu. Iya. Nah, terus Siap, siap, siap. idealnya kalau untuk cash flow yang sehat itu ngatur di DP itu berapa persen? Idealnya ya. Ya makasih itu. Iya. Iya, siap. Jadi menjawab pertanyaan Pak Indra yang pertama gitu ya. Jadi kalau untuk akad jual beli ya idealnya akad jual belinya tetap di notaris ya Pak Indra. Jadi artinya nanti akan ada hak dan kewajiban masing-masing pihak gitu ya dan mengikat secara notarial gitu ya. Jadi pertama aman dari sisi pemilik lahan, yang kedua aman juga dari sisi developer gitu ya. Jadi tidak bisa misalkan pemilik lahan semena-mena di tengah jalan tiba-tiba ambil alih lagi lahannya gitu ya. Yang pastinya kalau secara akad jual beli di teman-teman itu kalau yang di notarial gitu ya, apalagi notarial yang kita yang sudah benar-benar paham mengenai akad jual beli secara syariat gitu ya, mereka biasanya akan menjelaskan gitu ya, menjelaskan apa? Menjelaskan jadi konsekuensi dari jual beli itu gitu ya, bahwa ketika jual beli itu terjadi perpindahan kepemilikan gitu, jadi bukan hanya jual beli, oh nanti kalau nggak lunas masih milik saya ya gitu, tapi kalau di beberapa teman-teman yang sudah paham mengenai akad-akad syariahnya yang betul itu sudah dijelaskan tuh dari awal bahwa jual beli tidak bisa dibatalkan sepihak gitu dan seterusnya. Dan memang yang paling aman jual belinya tetap harus di notarial gitu ya. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua. Apa tadi pertanyaan yang kedua Pak Indra? Terkait untuk istilah booking fee dan DP itu, Ustaz. Oke. Itu Baik. apakah kalau secara itu bagaimana? Terus apakah ada akad khusus misalnya berupa surat apa gitu istilahnya, terus dan booking fee dan DP itu apakah itu diperbolehkan untuk digunakan operasional gitu ataukah itu di-keep dulu atau gimana gitu? Oke, baik. Gini Pak Hendra gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini. Jadi kalau dalam syariat itu ada 3 istilah dalam pembayaran. Yang pertama itu ada namanya hamis jidyah atau hamis jidyah yang biasa kita kenal itu namanya booking fee gitu ya. Nah, perbedaan hamis jidyah dan booking fee yang ada di konvensional itu begini. Nah, biasanya kalau di dalam konvensional tuh booking fee itu kan kecil tuh, boleh hangus tuh gitu. Nah, kalau secara syariat booking fee itu tidak boleh hangus. Karena kenapa? Booking fee itu adalah nilai titipan sebelum terjadi akad jual beli gitu ya. Namanya di syariat itu namanya hamis jidyah. Jadi sebenarnya booking fee itu bisa kecil bisa gede gitu ya. Jadi konsekuensinya adalah ketika dia batal atau tidak jadi beli itu harus kembali 100%. Sehingga booking fee itu tidak boleh dipergunakan. Nah, berbeda dengan yang kedua tadi, kalau dalam syariat itu yang pertama tadi namanya hamis jidyah. Yang kedua itu namanya urbun.
Urbun itu apa? Urbun itu atau yang biasa kita kenal dengan namanya DP. Nah, kalau DP ini adalah setelah terjadi akad jual beli. Nah, sehingga karena sudah terjadi akad jual beli, kepemilikan atas harta itu sudah berpindah. Jadi kafling kita sudah kita jual ke pembeli, uang yang dari pembeli itu sudah jadi milik kita, sehingga kita boleh mempergunakan uang itu gitu. Dan kalau misalkan di tengah jalan, misalkan pembelinya batalkan gimana? Lah kalau pembelinya membatalkan sepihak setelah di tengah jalan tadi terjadi namanya akad jual beli, maka sejatinya kalau secara syariat itu DP atau urbun tadi boleh hangus. Karena kenapa? Karena akad jual beli itu sebenarnya adalah akad yang lazim atau akad mulzim. Nah, akad jual beli itu tidak bisa dibatalkan sepihak, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan jual belinya. Dan secara kaidah syariahnya, secara defaultnya adalah DP itu boleh hangus. Jadi milik si penjual gitu. Dan biasanya kalau di akad PPJB itu ada tertulis tuh, misalkan DP sudah ada DP, misalkan nanti kalau misalkan DP belum terjadi pembangunan hangus 25%. Ketika sudah terjadi pondasi hangusnya 50% gitu. Misalkan kalau sudah terjadi pembangunan terus dibatalkan sepihak hangus 100%. Nah, itu nggak apa-apa sebenarnya gitu. Terus yang ketiga, pembayaran yang ketiga itu namanya angsuran. Nah, itu juga sama sebenarnya, angsuran itu terjadi setelah terjadi akad jual beli, sehingga kepemilikan dari angsuran ataupun urbun tadi yang pembayaran tipe kedua itu sebenarnya sudah hak mutlak dari developer, sehingga kalau dimanfaatkan pun juga nggak apa-apa gitu. Itu yang pertanyaan yang kedua. Kalau pertanyaan yang ketiga tadi terkait dengan DP ideal nggih, Pak Indra. Nggih. Jadi sebenarnya gini, kalau dikatakan DP ideal dalam sebuah nilai properti itu, idealnya adalah ketika jenengan bisa berhitung nilai itu, DP itu adalah jadi HPP sebenarnya. Dan itu adalah nilai ideal. Tapi biasanya kan gini tuh, oh kalau DP-nya langsung 40% atau 50% kegedean nih. Gimana Pak? Nah itu sebenarnya kalau di teman-teman itu bisa mensiasatinya itu gitu. Mensiasatinya seperti apa? Ada namanya DP1, DP2, DP3 dan seterusnya. Tapi DP jangan sampai diangsur. Kalau DP-nya saja diangsur, misalnya 2 tahun ngangsur DP dulu. Nah, jadi nggak ideal, jenengan jadi developer. Karena kenapa? Kelamaan nunggu DP. Kalau kata Pak Soma tadi 2 tahun nggak bangun, aduh bonyok gitu ya. Apalagi kita nggak pakai biaya perbankan gitu, pasti bonyok gitu. Nah idealnya DP itu berapa ya? 35-40% itu sudah ideal. Dan itu nilai dari biasanya kita ngitung HPP gitu ya. HPP apa? Misalnya kayak tadi Pak Soma menjelaskan tuh. Rumah tipe 30 per meternya misalkan kena 2 juta. 2 juta kali 30 atau 2 juta tengah nilainya 60-75 juta. DP awalnya itu 35% atau 40% dari 200 juta misalkan. Nah kalau dari 200 juta DP-nya 90 juta otomatis bangunan selesai itu. Nah 15 juta sisanya itu dimasukkan jadi bagian dari pembayaran lahan misalkan. Nah itu juga bisa dilakukan tuh. Dan idealnya serah terimanya berapa lama? Bukan berarti ketika dia sudah bayar DP sekarang terus ngangsur sekarang serah terimanya berikutnya, enggak. Biasanya kalau di dalam properti itu, kalau Pak Hendra punya pengalaman itu, kalau di kelasnya Araya atau kelasnya Ciputra itu biasanya serah terima itu 18-24 bulan tuh. Kalau dari proyek awal tuh kan biasanya segitu tuh. Nah, itu sudah ada namanya nilai angsuran lagi tuh. Kalau kita hitung nilai angsuran selama 18-24 bulan itu juga sudah cukup itu biasanya untuk bayar lahan. Gitu nggih Pak Indra? Oke, Pak. Jelas. Nggih, jelas nggih? Iya, jelas. Oh, nggih, siap. Gitu nggih. Jadi artinya secara idealnya kalau di dalam properti syariah, kita tuh sebenarnya properti syariah itu adalah jantungnya itu di cash flow nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi jenengan harus mulai bisa berhitung cash flow-nya ideal bagaimana. Supaya apa? Supaya proyeknya nggak macet. Gitu ya. Selain tadi misalnya cash flow juga, jenengan harus memastikan juga terkait akad-akadnya tadi. Niatnya kah mau syirkah atau niatnya tadi mau jual beli. Sehingga harus clear gitu ya. Karena kenapa? Pastinya begini, kalau dari awal akadnya jenengan itu sudah betul secara syariat, semua turunannya insya Allah betul. Tapi kalau sudah akadnya salah, semua turunannya juga salah, konsekuensinya pasti salah gitu ya. Sudahlah salah, rugi pula. Itu namanya
double rugi itu dedel duel gitu nggih Mas Adi nggih. Ini pertanyaan terakhir ini Mas Adi ada di kolom chat ini dari Pak Nur Halim. Kalau Monggo, workshop monggo. yang di Jogja kapan jadwalnya ya? Jadi untuk WPS ini Pak Nur Halim, WPS ini insya Allah kita adakan itu di Jawa Timur nggih. Jadi kalau di Jogja itu sebenarnya ada kelasnya namanya kelas spasi, tapi tidak membicarakan masalah properti syariah. Dan insya Allah jenengan kalau ngikutin di Jawa Timur dari Jogja banyak kok transportnya dan tidak terlalu mahal tuh. Kalau misalnya naik TVD itu 200.000 tuh. Biasanya kalau saya ke Jogja naik bis TVD itu 200.000 tuh. Jadi kalau kalau jenengan berkenan hadir di WPS ini di Jawa Timur, insya Allah nanti tanggal 19 dan 20 November, Bapak Ibu sekalian. Jadi bulan depan di tanggal 19 sampai 20 November, 2 hari itu. Jadi mudah-mudahan kita akan belajar bareng, kita akan sharing bareng ilmu-ilmu istilah terapan kita yang pernah kita jalankan di proyek-proyek kita bantu teman-teman yang ada di proyek-proyek yang kita bantu. Insya Allah mudah-mudahan panjenengan semua berkenan hadir, bisa daftar langsung itu sudah ada linknya dikirim oleh admin kita, jenengan hadir dan penawarannya insya Allah ini penawaran yang luar biasa sekali, Mas Adi. Ini sudah penawaran yang cukup luar biasa, jenengan bisa belajar 2 hari full plus nginep di hotel insya Allah gitu ya. Nilainya insya Allah ilmu terapan kita ajarkan akad-akad plus fakta-fakta penerapan akadnya yang sudah kita terapkan dan insya Allah sesuai kaidah syariat Islam dan mudah-mudahan seperti itu. Gitu ya Mas Adi malam hari ini. Siap, Ustadz Yusuf. Oke. Monggo Mas Adi, saya kembalikan ke Baik. Mas Adi lagi. Alhamdulillah untuk pemateri Ustadz Yusuf tadi sudah selesai dan silahkan bagi Bapak Ibu yang memang berkenan untuk mengikuti workshop properti syariah di Malang selama 2 hari itu bisa klik ya link tautannya yang sudah kami kirimkan di kolom chat ya karena kesempatan ini insya Allah khusus malam ini saja ya. Dan harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan penawaran yang sudah kami informasikan tadi. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 9:30 malam dan itu artinya Zoom pada malam hari ini sudah selesai ya. Oh ya, maaf sebelum kita tutup, nah insya Allah masih ada closing statement dari Ustadz Yusuf. Silakan Ustadz. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian saya ucapkan atas kehadiran panjenengan semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkenan dengan apa materi yang saya sampaikan. Jadi ayo daftar. Insya Allah jenengan semua bisa belajar gitu ya. Dan ini insya Allah nilainya juga tidak terlalu besar buat panjenengan. Nilainya juga tidak terlalu besar untuk panjenengan semua. Jadi jenengan nilainya ini penawaran sudah terbaik. Jenengan bisa belajar dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita terapkan. Insya Allah ilmunya bisa diterapkan bagi panjenengan yang sudah jalan di properti maupun yang mau masuk ke dunia properti gitu ya. Jadi panjenengan insya Allah bisa belajar, kita ajarkan detailnya, termasuk nanti di dalamnya kita juga akan berikan akad-akadnya gitu ya. Kita akan berikan draft-draft akadnya, insya Allah kita akan berikan semua draft-draft akadnya yang kita ajarkan, termasuk nanti kita spill untuk masalah pembukuan keuangannya. Jadi keuangannya tadi gitu ya, keuangan terkait dengan 3 akad tadi, akad jual beli lahannya, akad jual beli akad ijarah pembangunannya dan akad jual beli materialnya, insya Allah kita akan spill sesuai dengan apa yang kita terapkan di dalam bisnis properti syariah yang teman-teman yang kita dampingin, termasuk salah satunya ada di Karim Group gitu ya di Jogja punyanya Mas Hanafi Rais. Dan bagi panjenengan semua segera daftar gitu ya, penawarannya ini cukup menarik gitu ya dan insya Allah kita akan berjumpa lagi nanti di tanggal 19-20 November di Malang gitu ya. Jadi pelatihannya di Malang 2 hari gitu ya. Dan harapan kita sih kita bisa bertemu lagi gitu ya. Gitu ya Mas Adi. Mohon maaf banyak kata, banyak salah, banyak ucap. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderatornya Mas Adi. Monggo Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Yusuf yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan banyak hal ya yang bisa kita cerna dan harapannya bisa diimplementasikan ketika menjalankan proyek
bisnis di properti syariah. Nah, tapi sayangnya memang kurang lengkap ya kalau ilmu ini tidak disampaikan dalam bentuk workshop secara offline. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup Zoom kelas Zoominar pada malam hari ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Terima Mohon kasih banyak. izin Bapak pamit, Ibu. Mas Adi. Ye, Ya, sama-sama. Yang lain-lain belum kenal. ye. Ye. Izin lab Ustadz Yusuf. Ye, mangga.